Baik, sebelumnya kami ucapkan ulang, ulang. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kami dari kelompok 7 dan 8 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi terkait analisis laporan keuangan dari PT Astra Internasional untuk tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Reni Octavia, SE MSc AKTCA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga pada kesempatan kali ini kami telah menyelesaikan tugas dan dapat mempresentasikannya. Baik, berikut ini terdapat anggota kelompok dari kelompok 7 dan kelompok 8 yang mana pada Zoom kali ini telah hadir semua 12 anggota. Mungkin bisa di next. Oke, baik. Untuk pemaparan materi terkait analisis laporan keuangan dari PT Astra Internasional akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang bertugas. Untuk rekan saya yang bertugas, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan company profile dari PT Astra Internasional. Nah, PT Astra Internasional didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Incorporation. Pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiket ASII atau kode saham ASII. Astra memiliki 7 segmen usaha. Yang pertama yaitu otomotif. Pada bidang otomotif ini atau segmen otomotif, Astra meliputi produksi, distribusi, retail, dan layanan purna jual kendaraan bermotor maupun sepeda motor. Nah, segmen yang kedua yaitu jasa keuangan. Pada segmen ini, Astra memberikan cakupan layanan yang menyeluruh dalam menyediakan berbagai dukungan finansial untuk melayani konsumen. Segmen yang ketiga yaitu infrastruktur dan logistik, yaitu Astra hadir menyediakan solusi terbaik untuk memajukan perkembangan infrastruktur dan logistik di Indonesia. Yang keempat yaitu agribisnis. Bisnis agribisnis Astra mengintegrasikan teknologi terkini dan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan. Segmen yang selanjutnya itu teknologi informasi, yaitu berfokus pada bisnis printing dan digital service. Astra menghadirkan solusi, dokumen, teknologi, informasi, dan perkantoran. Terus segmen yang terakhir yaitu properti. Astra hadir dalam bisnis properti sebagai perusahaan yang menyediakan properti. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya keuangan 2020 sampai 2022 highlight. Dari laporan keuangan PT Astra tahun 2019-2020 terdapat beberapa highlight. Yang pertama, laba bersih per saham tahun 2000. Laba bersih per saham turun sebesar 53% sebelum keuntungan penjualan investasi di bank pertama. Selanjutnya, penjualan mobil turun sebesar 50% dengan sedikit penurunan pangsa pasar, sedangkan penjualan sepeda motor turun sebesar 41% dengan peningkatan pangsa pasar. Yang ketiga, terdapat peningkatan pencadangan kerugian pinjaman pada bisnis jasa keuangan. Terus, terdapat penurunan harga batu bara berdampak pada penjualan alat berat dan volume kontrak penambangan. Dan selanjutnya, agrobisnis memperoleh keuntungan dari harga minyak sawit mentah yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu laba bersih per saham naik 96% dibandingkan tahun 2020. Sebelumnya keuntungan ini penjualan investasi di Bank Permata tahun sebelumnya dan hanya 7% di bawah tahun 2019 sebelum dampak COVID-19. Lalu peningkatan signifikan di bidang otomotif dengan penjualan mobil naik 81% dan penjualan sepeda motor naik 36%. Harga komoditas yang lebih tinggi menguntungkan sejumlah pelaku usaha, posisi keuangan dan pendanaan yang kuat. Lalu selanjutnya, pendapatan bersih konsolidasi grup pada tahun 2021 adalah sebesar 233,5 triliun, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya, dan 1,6% di bawah tahun 2019. Laba bersih mencapai 20,2 triliun, yaitu 25% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Grup memperoleh keuntungan dari penjualan investasi di Permata Bank pada tahun 2020. Dan jika keuntungan yang hanya terjadi satu sekali, ini tidak termasuk dalam hasil tahun tersebut. Pendapatan grup laba bersih pada tahun 2021 akan menjadi 96% lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh kekurangannya dampak langkah dari pengendalian pandemi yang mendorong kinerja yang lebih baik dari seluruh hub bisnisnya. Dan khususnya di divisi otomotif, alat berat dan pertambangan, serta divisi jasa keuangan grup, laba bersih pada tahun 2021 hanya 7% lebih rendah dari tahun 2019. Lalu yang terakhir, nilai aset bersih pada saham pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 4.250, lebih tinggi 11% dibandingkan nilai aset bersih pada 31 Desember 2020. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada tren dan analisis dari PT Astra International Tbk, yang mana pada tabel 1 itu nilai dari laporan posisi keuangan tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Pada tabel di samping itu dapat disimpulkan bahwa jumlah aktiva pada tahun 2020 itu sebesar Rp338.203.000. Lalu pada tahun 2021 sebesar Rp367.311.000, dan pada tahun 2022 sebesar Rp412.017.000. Nilai aktiva dan pasifanya itu sama di laporan posisi keuangan. Lalu lalu di tahun 2020 ke 2021 itu mengalami kenaikan sebesar Rp29.108.000. Pada tahun 2021 ke 2022 itu mengalami kenaikan sebesar Rp44.706.000. Dengan jumlah tersebut dapat kita ketahui bahwa kenaikan tahun 2021 menuju 2022 itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 ke 2021. Next. Lalu di sini ada tren analisis pada laporan laba rugi. Di sini ada akun pendapatan dan beban dan laba bersih. Dapat dilihat bahwa PT Astra International Tbk memperoleh laba pada tahun 2022 itu sebesar Rp51.279.000. Pada tahun 2020 menuju 2021 itu mengalami kenaikan sebesar Rp6.947.000. Sedangkan tahun 2021 ke 2022 itu mengalami kenaikan sebesar Rp15.025.000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah analisis rasio profitabilitas. Dalam tabel tersebut terlihat rasio profitabilitas yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik atau sehat. Sebaliknya, rasio yang mendekati angka 0 menunjukkan bahwa perusahaan belum maksimal atau tidak sehat. NPM atau net profit margin menunjukkan persentase keuntungan bersih dari penjualan total.
Nilai yang konsisten di sekitar 0,22% selama 3 tahun menunjukkan kestabilan dalam margin keuntungan bersih perusahaan. Selanjutnya ROA atau Return on Asset menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Nilai yang meningkatkan dari 0,09% menjadi 0,12% menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset dari tahun ke tahun. Next. Dan yang terakhir yaitu ROE atau Return on Equity. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modal pemegang saham. Peningkatan signifikan dari 0,49 pada tahun 2020 menjadi 0,85 pada tahun 2022. Menunjukkan peningkatan dalam pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Dengan demikian, meskipun rasio-rasio tersebut belum mendekati angka 1, adanya tren peningkatan pada ROA dan ROE pada tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan perbaikan dalam profitabilitas perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada tantangan yang dihadapi bisnis logistik pada tahun 2023. Organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan yang bernaung di bawah PBB meyakini perekonomian dunia akan mengalami resesi pada tahun 2013. Indikasinya terlihat dari bagaimana bank sentral di banyak negara maju menahan suku bunga. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, diperkirakan akan menahan suku bunga sebesar 5% atau lebih. Indikator-indikator tersebut adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, menurunnya permintaan negara-negara maju, dan menurunnya harga komoditas di pasar global. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat logistik dalam negeri berdasarkan permintaan dan kekuatan pasokan dalam negeri. Biaya logistik yang efisien dan proses yang efektif merupakan faktor kuncinya. Oleh karena itu, perusahaan logistik yang efektif dan efisien merupakan suatu keharusan bagi para pelaku bisnis. Dalam hal ini, PT Serasi Autoraya Sera termasuk salah satu perusahaan tersebut. Sera adalah anak perusahaan PT Astra International, TBK, yang terkenal dengan solusi transportasi dan logistik terbesar di Indonesia. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Modal, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Berikut 3 keputusan investasi modal yang dilakukan oleh Sera. Yang pertama yaitu investasi teknologi. Jadi Sera ini melakukan investasi sistem manajemen transportasi dalam guna memberikan efisiensi, visibilitas, dan pengelolaan armada. Kemudian yang kedua itu investasi pada kendaraan muatan tinggi. Untuk memberikan pelayanan pengiriman lebih baik saat mempunyai kendaraan yang kapasitasnya lebih besar. Kemudian terakhir yaitu investasi pada gudang dan pusat distribusi, yaitu gunanya untuk mendukung penyimpanan semua paket kiriman barang yang lebih efisien. Kemudian masuk ke kasus Sera ini yang berkaitan dengan keputusan investasi modal. Jadi untuk memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil ini telah benar, maka Sera melakukan uji kelayakan investasi yang meliputi 4 hal. Yang pertama itu penghitungan NPV, kemudian yang kedua mengukur IRR, kemudian yang ketiga nilai payback period, yang keempat yaitu melakukan risk analysis. Jadi pada PT Sera ini dapat membuat strategi
investasi jangka panjang demi menghadapi semua tantangan biaya operasional yang tidak terduga dan memastikan bahwa pertumbuhannya itu jangka panjang. Oke, baik. Itu tadi pemaparan materi terkait analisis laporan keuangan dari PT Astra International. Di sini saya ingin meng-highlight beberapa poin-poin yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu terkait kinerja keuangan dari PT Astra International dari tahun 2020 hingga 2022, yang mana dapat dilihat bahwasanya untuk laporan posisi keuangan dilihat dari tren dan analisis itu untuk nilai aktiva itu untuk tahun 2020 hingga 2022 mengalami kenaikan, dan begitu juga pada tingkat pasifanya. Dan dilanjut untuk laporan laba rugi, PT Astra International mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Dan dapat dilihat juga dari analisis rasio, yang dimana di sini ada analisis rasio profitabilitas, yang dari NPM, ROA, dan juga ROE itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, di sini juga terdapat tantangan yang dihadapi bisnis logistik pada tahun 2022, tahun 2023, yang dimana untuk kasus ini, untuk PT Astra International atau PT Serasi Auto Raya Sera, yang termasuk dari anak perusahaan PT Astra International, dapat memberikan solusi yang baik terkait transportasi dan logistik yang terbesar di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan terkait analisis laporan keuangan dari PT Astra International. Semoga dapat memberikan insight dan pemahaman yang lebih pada teman-teman semua. Jika ada kesalahan penyampaian ataupun kekurangan dalam penyajian materi pada kesempatan kali ini, saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.